Prinsip, jenis, teknik, dan proses evaluasi pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. Sedangkan evaluasi menurut Suharsimi Arifunto tahun 2004 adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang sebelumnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yaitu A. Valid, B. Mendidik, C. Berorientasi pada kompetensi, D. Adil dan objektif, E. Terbuka, F. Berkesinambungan, G. Menyeluruh, H. Bermakna. Jenis-jenis evaluasi dan penilaian pembelajaran. 1. Jenis evaluasi. Menurut Arifin tahun 2013 halaman 33 mengemukakan bahwa sebagai suatu program, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis, yakni A. Evaluasi perencanaan dan pengembangan, B. Evaluasi monitoring, C. Evaluasi dampak, D. Evaluasi efisiensi ekonomis, E. Evaluasi program komprehensif. Jenis penilaian berdasarkan fungsinya. A. Penilaian formatif, B. Penilaian sumatif, C. Penilaian diagnostik, D. Penilaian selektif, E. Penilaian penempatan. A. Penilaian formatif. Penilaian ini merupakan penilaian yang digunakan untuk menilai proses pembelajaran atau dengan kata lain memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran. B. Penilaian sumatif. Penilaian ini merupakan penilaian yang digunakan untuk menilai hasil atau produk pembelajaran. C. Penilaian diagnostik. Penilaian ini dilakukan untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan belajar atau kelemahan-kelemahan peserta didik dalam belajar serta faktor penyebabnya. D. Penilaian selektif. Penilaian ini dilakukan untuk kepentingan seleksi. Penilaian ini dilaksanakan karena jumlah calon peminat lebih besar dari kuota yang tersedia atau ingin mengetahui kadar kompetensi tertentu yang telah ditargetkan. E. Penilaian penempatan. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program tersebut. Teknik evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara yang tepat dan cepat. Sedangkan teknik non-tes merupakan cara lain yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian atau evaluasi. Nah, menurut Nurgiantoro tahun 2010 halaman 54 mengemukakan bahwa teknik non-tes merupakan alat penilaian yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan seseorang tanpa alat tes. Prosedur evaluasi pembelajaran. 1. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan hasil belajar itu pada umumnya mencakup 6 jenis, yaitu A. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi, B. Menetapkan aspek-aspek yang hendak dievaluasi, C. Memilih dan menetapkan teknik yang akan dipergunakan dalam melaksanakan evaluasi, D. Menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, E. Menetapkan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan pegangan, F. Menentukan frekuensi dari kegiatan hasil belajar itu sendiri. A. Menghimpun data. Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan penghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar. A. Melakukan verifikasi data. Data yang telah berhasil dihimpun harus disaring lebih dahulu sebelum diolah tindak lanjut. Nah, proses penyaringan ini dikenal dengan istilah penelitian data atau verifikasi data. 4. Mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Penafsiran atau interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya adalah
merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan itu. 6. Penggunaan hasil evaluasi. Menurut Arifin tahun 2010 halaman 88-114 menjelaskan tahapan prosedur mengembangkan evaluasi sebagai berikut. A. Perencanaan evaluasi. B. Pelaksanaan evaluasi. C. Monitoring pelaksanaan evaluasi. D. Pengolahan data. E. Pelaporan hasil evaluasi. F. Penggunaan hasil evaluasi. Yeah, Bobby Valentino.